Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egdani Karma Putra, kelas 10 IPA 5, nomor absen 9. Gaya gravitasi Newton. Sejarah awal dari hukum ini adalah terdapat seorang yang bernama Newton atau Sir Isaac Newton, merupakan seorang fisikawan, matematikawan, filsuf alam, alkimiawan, serta teolog yang berasal dari Inggris, di mana pengaruhnya dalam bidang keilmuan sangat besar sampai saat ini. Pada buku Newton yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton mempublikasikan dan menjelaskan bahwa setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel, dan pernyataan ini saat ini terkenal sebagai hukum gravitasi Newton, di mana menurut Newton dalam bidang mekanika klasik atau sering juga disebut dengan mekanika Newton, benda apapun yang berada di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Itulah mengapa kita tidak bisa terbang kayak astronot di luar angkasa sana. Dan kenapa kita juga naik tangga lebih capek daripada turun tangga? Karena itu adalah faktor gaya gravitasi tersebut. Karena pada umumnya setiap benda yang memiliki massa selalu ada gaya gravitasi. Medan atau percepatan gaya gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana besarannya dinyatakan sebagai kuat medan gaya gravitasi atau G, yaitu gaya gravitasi tiap massa medan gravitasi, atau bisa disebut juga percepatan gravitasi. Hukum Kepler. Setelah adanya penemuan mengenai gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton, seorang ahli matematika dan astronomi yang berasal dari Jerman, yaitu Johannes Kepler, berhasil menemukan 3 hukum tentang pergerakan planet dalam tata surya, di mana hukum-hukum Kepler ini sesuai dengan hukum gravitasi Newton. Hukum 1 Kepler. Pada hukum pertama ini, Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips atau yang mengitari matahari, di mana matahari terletak pada salah satu titik pusatnya. Hukum 2 Kepler. Pada hukum kedua ini, Kepler menyatakan bahwa luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa karena lintasan berbentuk elips, suatu planet tidak memiliki jarak pasti. Yang ada adalah titik terjauh, titik epsilon, titik terdekat, titik perihelion, dan rata-rata jarak ke matahari. Hukum 3 Kepler. Pada hukum ketiga ini, Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa mengenai revolusi planet mengelilingi matahari, planet yang letaknya lebih jauh dari matahari juga akan memiliki periode orbit yang akan lebih lama. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.